Teman-teman, saat teduh kita pagi ini, Bilangan pasal 14 berbicara tentang sesuatu keadaan yang sangat berbahaya, yaitu point of no return. Titik di mana sudah tidak ada lagi kesempatan untuk kembali. Ya, umat Israel sudah sangat keterlaluan. Tuhan sudah menjanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka bahwa Dia akan memberikan keturunannya tanah perjanjian. Tetapi seperti yang terjadi di pasal sebelumnya, pasal 13, 10 pengintai membawa kabar buruk. Negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya, dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Kami lihat diri kami seperti belalang, dan demikian juga mereka terhadap kami. Ya, ketakutan. Hilangnya iman ketika mereka merasa bahwa apa yang Tuhan janjikan tidak mungkin untuk mereka dapatkan. Tetapi Kaleb dan Yosua mengobarkan semangat iman mereka, berkata, negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Tetapi respon bangsa Israel, mereka hendak melempari Yosua dan Kaleb dengan batu. Pemberontakan umat Israel sudah sampai kepada titik di mana tidak ada lagi kesempatan untuk kembali. Dalam Bilangan pasal yang ke-14 ayat 11, Tuhan berfirman, berapa lama lagi bangsa ini menista aku, dan berapa lama lagi mereka tidak mau percaya kepadaku, sekalipun sudah ada segala tanda mujizat yang kulakukan di tengah-tengah mereka. Aku akan memukul mereka dengan penyakit sampar dan melenyapkan mereka, tetapi engkau akan kubuat menjadi bangsa yang lebih besar dan lebih kuat daripada mereka. Respon Tuhan atas ketidakpercayaan dan pemberontakan Israel adalah penghakiman. Tuhan akan membunuh mereka dengan penyakit sampar. Tetapi Musa mencegah. Dia berdoa supaya Tuhan mengurungkan niatnya dan mengampuni mereka. Nah, Tuhan kemudian membuat sebuah keputusan bahwa umat Israel yang sudah melihat mujizat Tuhan 10 kali, namun tetap tidak percaya, maka bagi mereka yang berumur 20 tahun ke atas, tidak akan pernah menginjakkan kakinya di tanah perjanjian. Mereka akan mati dengan sia-sia di padang gurun itu, tanpa pernah bisa memiliki tanah harapan itu. Nah, menurut Talmud, Israel memang sudah 10 kali menolak Tuhan, dan angka 10 adalah kiasan bahwa umat Israel sudah memenuhi takaran dosa yang mendatangkan penghakiman. Nah, teman-teman, apa pelajaran pentingnya peristiwa ini? Orang yang berulang kali menolak kasih karunia Tuhan dapat melewati garis di mana dia tidak bisa kembali lagi. Tuhan itu murah hati dan panjang sabar. Tetapi pada titik tertentu, penghakimannya akan menimpa mereka yang tetap tidak percaya. Konsekuensi dosa ketidakpercayaan, konsekuensi dosa pemberontakan, tidak hanya penghakiman bagi mereka yang melakukannya, tapi juga dialami oleh keturunan mereka. Di ayat yang ke-33, Tuhan berfirman, dan anak-anakmu akan mengembara sebagai penggembala di padang gurun 40 tahun lamanya, dan akan menanggung akibat ketidaksetiaan sampai bangkai-bangkaimu habis di padang gurun. Nah, ingat ini selalu, konsekuensi dosa tidak hanya menimpa mereka yang berdosa, tetapi juga menyusahkan hidup anak-anak keturunan mereka. Pelajaran hidup yang lain, kita tidak cukup hanya menyesal atas dosa-dosa kita harus betul-betul bertobat. Mendengar murka Allah dan hukuman yang mereka terima, orang Israel ini mengira bahwa mereka bisa membayar semua kesalahan mereka. Itu sebabnya kemudian mereka segera mengangkat pedang untuk berperang melawan orang Kanaan
dan mereka kalah. Musa berkata, Tuhan sudah meninggalkan kamu semua. Bahaya yang mengerikan dari orang yang sudah sampai pada titik di mana sudah tidak mungkin lagi bisa kembali sampai kepada akhir hayatnya. Orang seperti ini tidak akan pernah bisa mengerti apa itu pertobatan. Tetapi sebaliknya, seperti Yosua dan Kaleb, mereka yang percaya kepada Tuhan tidak hanya akan selamat, tetapi juga mewarisi berkat-berkat Tuhan yang kekal. Di ayat 24, Tuhan berfirman tentang Kaleb, tetapi hambaku Kaleb, karena lain jiwa yang ada padanya, dan dia mengikut aku dengan sepenuhnya, akan kubawa masuk ke negeri yang telah dimasukinya itu, dan keturunannya akan memilikinya. Itu di Bilangan pasal 14. Nah, 40 tahun kemudian, di kitab Yosua pasal 14, ayat 12, Kaleb berkata kepada Yosua, oleh sebab itu, berikanlah kepadaku pegunungan yang dijanjikan Tuhan pada waktu itu. Sebab engkau sendiri mendengar pada waktu itu bahwa di sana ada orang enak dengan kota-kota yang besar dan berkubu. Mungkin Tuhan menyertai aku, sehingga aku menghalau mereka seperti yang difirmankan Tuhan. Dan Kaleb menerima tanah yang dijanjikan Tuhan untuk dia dan keturunannya. Nah, teman-teman, sekarang mari kita simpulkan pesan penting dari pasal ini. Percayalah kepada Tuhan, walau itu kelihatannya mustahil bagimu. Ketidakpercayaan bisa berakibat fatal. Jangan ukur segala sesuatu dengan kekuatanmu sendiri, tetapi berpegang teguhlah kepada janji Tuhan. Nah, tetap semangat dalam kehidupan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.